Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru. Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah bersamaan. Sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan. Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu? Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu. Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas sebanyak itu. Namun gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua. Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini. Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat, agar rotinya muncul seperti semula. Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu. Tinggal 2 kantung emas lagi. Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk, tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk. Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kukuku. Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya. Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi. Tinggal 1 kantung emas lagi. Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya. Lihat betapa indahnya dia saat menari. Aku terpesona melihat sepatunya. Betapa cantiknya. Gadis pemalas tiba-tiba terbangun. Aku harus menipu 1 orang lagi agar aku bisa mendapatkan 1 kantung emas lagi. Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar. Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya. Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia untuk kerja kerasmu. Sekantung emas untukmu.
Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu. Ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang. Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya. Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak. Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib. Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras. Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat gaun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya, tapi sepatu itu tak membiarkannya. Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong. Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat. Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita? Oh, betul, itu dia. Gadis itu juga menipuku. Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang. Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh. Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku. Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur.